Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini di hari Jumat malam Sabtu kita melanjutkan rutinan kita, yaitu pembelajaran kitab Safinatun Najah. Terakhir kemarin itu membahas tentang rukun iman, rukun iman. Pada hari ini kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah. Sebelumnya kita lihat Al-Fatihah dulu pada beliau pengarang kitab, yaitu Syekh Salim bin Sibir Al-Hadrami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah ya'ti al-yawma fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa gharihim ma'dhubin fid din wa dunya wal akhirah wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa walidayya wal mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman karima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Utawi ikilah fasal wa makna la ilaha illallah. Wa makna utawi maknane kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda iku ora ana pangeran kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallah angin Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini kita memahami makna la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini kita yakini la tidak ada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati yaitu hanya satu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin hal ini, ya, bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diciptakan oleh Allah, Mas Yusuf diciptakan oleh Allah. Semuanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, isinya semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku makhluknya Allah, kita beribadah kepada Allah. La ma'budu bihaqqin. Ya, tidak ada pangeran yang disembah bihaqqin kelawan haqqin fil wujudi ing dalem wujude illallah angin Gusti Allah. Ya, jadi yang wajib kita sembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita baru selesai salat maghrib tadi. Ya, salat maghrib berjamaah, bentar lagi isya. Insyaallah kita salat isya berjamaah. Nah, ini salah satu kita menyembah Gusti Allah. Salah satu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sholat 5 waktu. Ya, nanti isya, habis isya nanti subuh dan seterusnya. Ya, maka kita jaga baik-baik. Ya,
kita jaga baik-baik sholat 5 waktu ini supaya kita menjalankan hak kita, ya, kewajiban kita, yaitu sebagai makhluk menyembah Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham ini? Paham ya? Kita lanjut ke berikutnya. Faslun utawi ikilah fasal alamatul bulughi utawi piro-piro tetengare balik iku salatun ono telu, ya. Jadi tanda-tanda balik itu ada di 3, ya. Balik itu apa? Balik itu orang yang sudah dewasa, ya, yang sudah dikenai kewajiban, ya, mukallaf disebut, ya. Orang sing mukallaf, orang sing balik itu ada tanda-tandanya. Orang yang dewasa itu tanda-tandanya seperti apa? Itu ada di 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Tamamu suwiji iku sempurna khamsa asyarata. Umur 15 tahun. Ya, yang pertama itu wong dikatakan balik, wong sing dikatakan dewasa itu umure 15 tahun. Ya, yang pertama umure 15 tahun. Fidzakari wal unsa ing dalem wong lanang lan wong wadon, baik iku laki-laki maupun perempuan. Ya, ketika seorang laki-laki umur 15 tahun maka sudah balik. Begitupun perempuan. Perempuan yang sudah usianya 15 tahun maka sudah balik. Ya, itu yang pertama. Wal ihtilam lan mimpi metu mani. Nah, yang kedua. Yang kedua yaitu mimpi keluar air mani, maka menjadi balik. Ya. Fidzakari wal unsa ing dalem wong lanang lan wong wadon, baik iku laki-laki maupun perempuan, ya. Baik iku wong lanang maupun wong wadon, kalau tidur ya turu kemudian mimpi basah keluar air mani, maka itu termasuk tanda-tanda balik, ya, maka sudah balik, ya. Itu yang kedua. Litis aisinina, karena umur 9 tahun. Nah, umur 9 tahun, ya, minimal umur 9 tahun, ya, umur lebih 9 tahun. Abang yang baik sih, Bang. Duduk. Duduk yang baik. Ya. Jadi yang kedua, mimpi basah usia minimal 9 tahun. Ya. Usia 9 tahun wis mimpi basah. Ya, tidur mimpi basah keluar air mani, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka sudah dikategorikan balik. Kemudian wal haidu lan haid ini menstruasi, ya, atau biasa disebut men. Fil unsa ing dalem wong wadon, ya, wong wadon ditis aisinina karena umur 9 tahun. Wong wadon usia 9 tahun kemudian keluar darah haid, maka sudah balik, ya, balik, ya, minimal 9 tahun. Ustaz, 9 tahun saya belum haid, tunggu sampai 10 tahun. 10 tahun juga belum haid, 11 tahun. 11 belum haid, 12 tahun belum haid, 13 belum haid, sampai ditunggu 15 tahun. 15 tahun haid, ya sudah balik. Kalau sampai 15 tahun belum haid juga, maka sudah dikategorikan balik karena usia. Karena sebab yang pertama tadi usia 15 tahun. Usia 15 tahun sudah dikategorikan balik walaupun belum haid. Atau yang laki-laki belum mimpi basah, belum keluar air mani, sudah balik, berarti karena usia. Ya. Jadi tanda-tanda balik
tahun Hijriah. Ya, awas tahun Hijriah sama tahun Masehi ini berbeda hitungannya, selisih. Ya, kalau Hijriah kan maksimal 30 hari ya. Kalau nggak 29 30 hari. Tapi kalau Masehi kalau nggak 31 30 hari. Ya. Maka ini di kitab ini diterangkan hitungan tahunnya, yaitu hitungan tahun Hijriah. Oke. Paham? Balik ya. Jadi balik itu ada di 3. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau sudah 15 tahun berarti sudah balik. Walaupun yang perempuan belum haid besar sudah balik karena usia. Yang laki-laki belum mimpi basah, keluar air mani maka tetap balik karena usia. Kemudian yang kedua sudah mimpi basah, ya mimpi basah keluar air mani, usianya lebih 9 tahun, ya usianya lebih 9 tahun 10 tahun dia sudah mimpi basah keluar air mani maka balik karena sebab mimpi basah sebab keluar air mani maka sudah balik. Kemudian yang ketiga, saya lebih 9 tahun ya Ustaz, udah keluar darah haid, ya yang perempuan 9 tahun lebih kelas 3 SD, kelas 3 SD sudah keluar darah haid, ya maka haid sudah tetap balik, sudah balik. Ya. Nah, nanti ada ilmu tersendiri tanda-tanda haid. Haid itu seperti apa ilmunya? Tapi sementara umumnya seperti itu. Kalau sudah usia 9 tahun, 10 tahun sudah keluar darah haid, ya maka itu masuk kategori balik, sudah balik. Oke, paham? Paham ya? Lanjut bab berikutnya. Faslun utawi ikilah fasal syurutu ijza'il hajarain. Syurutu ijza'il hajari. Syurutu utawi pilu-pilu syarate ijza'i cebok. Cukup. Cek ya. Ijza'i hajarain. Anggo watu, cebok ini istinja ya, sini ini cebok ya maksudnya ya, atau beristinja bersuci, istinja itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kitanya cebok ya. Syarat cebok anggo watu. Nah, ketika kita di hutan ya, pengen pengen nguyu lampu banyunya lampu ini terben ceboknya. Ya, masuk di cebok, luru watu. Nah, ceboknya yang watu. Nah, ini syaratnya. Ya, bab ini tentang cebok yang watu. Ikut samaniyatun ono watu. Syarat kita cebok yang watu, itu ada 8 nomor. Ayakuna bi salasati. Suiji ayakuna bi salasati ajzarin. Yang pertama adanya 3 batu. Ya, nanti syarat-syarat bersuci memakai batu itu yang ada 8. Yang pertama adanya 3 batu. Ya, jadi ayatuna bi salasati ahjarin. Yang pertama cebok nganggo watu atau bersuci dengan batu. Yang pertama watu itu anak telu. Ya, adanya 3 batu. Wa ainaqul mahallu. Yang kedua tempat najis harus bisa bersih. Ya, tempat najisnya harus bisa bersih. Tempat najis yaitu apa? Misalkan berarti tubuh kita harus bisa bersih. Ya, dalam 3 batu itu maka bisa disucikan. Ya. Kemudian wa alla yajifan najsu lan ora kagaring apa najis. Nah, yang ketiga najisnya tidak sampai kering. Ya, aju sampai kering. Nanti pengurus perangkat dia langsung cebok supaya dikering. Ya,
najisnya. Ya. Najisnya dia sampai ke kering, bungkus perangkat langsung cebok. Wala yang takila, wala yang toroka alaihi akhir. Yang keempat, najisnya tidak pindah dari tempat asalnya. Najisnya nggak pindah, betul? Ya, misalkan najisnya di dubur tersebut tidak pindah, betul? Tidak pindah ke pantat, misalkan najisnya nggak pindah. Ya, bisanya pindah ke pantat karena laku dikit, laku, berarti pindah. Ya, najisnya nggak pindah dari tempat keluarnya najis, yaitu misalkan dia tidak pindah dari dubur tersebut najisnya. Dan yang berikutnya, tidak kedatangan najis yang baru. Tidak kedatangan najis baru. Contohnya bagaimana? Misalkan kita ya, ternyata pindah dodoki kotoran kucing. Ya, jadi tenang najis baru, yaitu najisnya kotoran kucing. Nah, maka tidak sampai tidak kedatangan najis yang baru atau lainnya. Wala yujawiza sof'atahu wa hasyafatahu. Najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur, lubang pantat, dan hasyafah, ujung kemaluan laki-laki. Ya, hasyafah itu kita ya, bahasa senjata kita ya, senjata wong lanang, hasyafah. Ya. Tidak melewati lubang dubur dan tidak melewati kemaluan laki-laki. Kemudian yang ketujuh dari Syekh, kita percepat ya. Wala yusibahu ma'un. Najis yang akan disucikan tidak terkena air. Ya. Karena ceboknya membuat dulu, jadi najisnya bisa kena barang. Ya, paham ya? Wa an takunal ahjaru tahiratan. Yang terakhir, batu-batunya harus bersih. Ya, harus suci. Ya, tadi dulu waktu telur itu harus suci, harus sampai waktu sing anu meleke. Ya, itu berarti najis waktunya. Cari waktu 3 itu waktu yang suci. Oke, paham ya? Jadi cara bersuci nganggo waktu, cara cepok ya, cara cepok nganggo waktu ketika kita menemukan air, tidak ketemu air, wis kebelet, ya, wis mules utang luru banyu ketemu, ya wis ngising sing aman, sing aman, luru waktu telu, ya, kemudian cari sing aman, kira-kira tidak dilihat seseorang, maka ya. Dan sampai yang terbuka, cari yang aman. Tapi sekarang sih banyak wis akeh ya, banyak wis akeh ini dia toilet. Bengian sih toilet itu paling ini jamban ya, ini dulu kolam ikan. Ya, bengian itu toilet jarang. Ya, buku isinya buku ini kali. Ya, isinya ini kali sekian sih umum wis toilet TKP. Ya, kali ini permisi baik ya, pindah numpang toilet ya. Nah, sekian sampai toilet ya. Zaman dulu nggak ada toilet ya. Maksudnya toilet aman tapi di tempat-tempat tertentu. Toiletnya kan toilet ya pak, minggu kali ya. Ini udah kali jaman ya. Soalnya kolam ikan langsung dipangani wak lele. Bagian kan toilet gitu kan ya. Sekian setiap rumah pakai toilet ya, sana toilet. Nah kalau udah toilet ya, anu ya. Begini jabat telur semua harus aktif toiletnya. Oke, ya. Jadi kita simpulkan bahwa bersuci pakai batu itu ada 8. Yang pertama adanya 3 batu, yang kedua tempat najis harus bersih, ya harus bisa dibersihkan. Kemudian yang ketiga najisnya tidak sampai kering. Ya. Yang keempat najisnya tidak pindah dari tempat asalnya. Yang kelima tidak kedatangan najis yang baru atau yang najis lainnya. Kemudian yang keenam najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur. Ya dubur itu lubang
Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, yaitu bab tentang fardu yang itu insyaallah. Kita tutup dan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah